Yo brother-brother, semoga minggu kalian menyenangkan. Awal tahun baru ini juga baik buat kalian. Seminggu terakhir lagi hot soal transfer Chelsea dan berita soal timnas Indonesia. Gue ikut sedih, apresiasi gue sebesar-besarnya buat Coach Sintayong. Gue pribadi gak pernah punya harapan sebesar ini Indonesia bisa punya kesempatan buat tampil di Piala Dunia. Thanks to STY, berkat dia kita bisa melaju sejauh ini. Tapi kita tetap harus optimis guys. Semoga pelatih baru kita bisa membawa Garuda terbang jauh lagi. Amin. Balik lagi bareng gue, Nanda Sugiono di channel Bridge of Blue. Di segmen berita seputar Chelsea kali ini, gue bakal ngebahas seputar transfer pemain di bursa transfer Januari. Ada info soal transfer Osimhen, update transfer lini belakang Chelsea, info proses Mark Guehi, ada juga info soal pemain-pemain yang makin getol bakal dilepas Chelsea. Kira-kira siapa aja yang bakal direkrut Chelsea di transfer musim dingin kali ini? Simak sampai akhir dan jangan lupa share video ini ke WA ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang tahu soal info ini. Oke, yuk kita mulai. Come on Blues. Transfer di bulan Januari menurut gue sangat dibutuhkan Chelsea untuk bertahan di UCL spot musim ini. Kita semua tahu rapuhnya lini belakang Chelsea jadi penyebab utama kita kehilangan banyak poin di bulan Desember. Selain itu turunnya XG-nya Chelsea di bulan Desember juga dikarenakan kurangnya variasi striker yang tersedia di lini serang. Belum ada striker yang bisa bersaing dengan Jackson di lini serang Chelsea. Menurut gue itu harus diatasi. Maresca mesti percaya sama lini depannya lagi. Beberapa pemain di lini depan ataupun lini belakang diisukan menjadi target transfer Chelsea di bulan Januari. Gue bakal bahas simple aja dari daftar list target ini, kira-kira siapa yang bisa menambal kekurangan kita secara instan di half season Premier League musim ini. Gue bakal mulai dari lini belakang dulu. Ada 3 nama yang diinfokan menjadi target utama Chelsea untuk memperkuat lini belakang. Yang sudah santer terdengar ada Mark Guehi, kapten Crystal Palace ini menjadi target utama Chelsea untuk menambal rapuhnya lini belakang. Selain itu ada 2 nama lagi yang menjadi kandidat utama, yaitu ada Thomas Araujo dari Benfica dan satu lagi nih yang sangat exciting, back muda dari Uzbekistan, Abdukodir Kusanov. Krisis di lini belakang Chelsea ini memaksa Maresca mencari solusi cepat supaya nggak makin kedodoran di paruh musim kedua. Salah 2 opsinya adalah memanggil kembali Trevor Chalobah dari Crystal Palace atau membeli Guehi. Chalobah saat ini bermain bagus banget di Crystal Palace. Sejauh ini Chalobah berhasil menjalani 13 match dan mencetak 3 gol. Penampilannya firm banget, sangat dibutuhkan oleh Crystal Palace ya. Chalobah sendiri sudah menyatakan keinginannya untuk terus bermain di Chelsea. Memang Chalobah ini adalah pemain murni Chelsea dari U8 ya. Selain itu opsi pembelian Guehi sendiri kayaknya nggak bakal mudah guys. Karena udah pasti Palace mematok harga yang tinggi karena ini adalah kaptennya. Belum lagi karena penampilan Guehi yang sangat memukau di musim ini, banyak klub-klub dari Premier League yang tertarik merekrut jebolan Cobham ini. Yes, Guehi ini adalah jebolan Cobham. Dia mendapatkan debutnya di Premier League di bawah asuhan Frank Lampard di tahun 2019. Gaya mainnya sebagai ball playing defender gue rasa tuh bisa fit di sistem pertahanannya Maresca. Nah, back lain yang jadi target adalah Thomas Araujo dari Benfica. Pemain Portugal ini dikabarkan menjadi hot player di jendela transfer musim dingin ini. Dia masuk dalam radar beberapa klub besar Eropa dengan statistik mentereng dan defense type yang agresif. Araujo bisa jadi calon back tangguh buat Chelsea. Masih butuh waktu karena dia baru 22 tahun. Kita bisa cek tipikal permainan Araujo, bisa mengalirkan bola ke lini tengah atau direct pass dari depan tapi dengan pertahanan yang masih kokoh. Dengan postur yang tinggi, dia bisa mengamankan final third Chelsea dengan sempurna. Cuma kalau dilihat dari grafik ini, Araujo bukan back yang bisa menghalau serangan cepat. Ini mirip banget tipikalnya sama Colwill, padahal
Gue yakin problem utama Chelsea di musim ini tuh adalah serangan cepat. Jadi itu yang harus segera kita selesaikan. Oke, ada target ketiga, Abduqodir Kusanov. Ini pemain muda Uzbekistan yang sedang diincar Man City di bursa transfer Januari ini. Bek muda ini terbukti tangguh di RC Lens. Ini kalau kita lihat grafiknya, tipikal permainannya itu adalah box defender yang bisa menghancurkan serangan lawan. Tipikal back kayak Kusanov ini sebenarnya yang dibutuhkan Chelsea, yang bisa nge-break counter attack dan bisa menghalau bola di final third. Tapi usianya masih sangat muda. Kusanov ini sebenarnya bisa jadi prospek gemilang di masa depan, tapi nggak buat saat ini. Chelsea juga harus siap bersaing dengan dua raksasa Eropa, yaitu Man City dan Real Madrid dalam perburuan tanda tangannya. Jadi rasanya berat buat Kusanov ini ya. Nah, di antara tiga target tersebut, menurut gue yang paling realistis adalah Guehi. Walaupun diprediksi Palace hanya akan melepasnya lewat release clause sebesar 55 juta euro, cuma Chelsea masih akan mendapatkan 20% potongan sebagai klausul penjualan Guehi pada tahun 2021 lalu. Nice banget kan? Selain itu, di antara tiga defender ini, Guehi jelas sudah PL ready guys. Jadi dia sudah banyak pengalaman di Premier League, sudah bertarung dengan tim-tim di Premier League. Umurnya pun udah sangat matang untuk memimpin lini belakang mudanya Chelsea. Dan yang paling utama, dia adalah one of our own, Cobham graduated. Menurut gue, Guehi adalah pilihan yang tepat ya buat dibeli di bursa transfer Januari. Mungkin Todd Boehly and friend bisa ngulik-ngulik gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan harga terbaik buat Guehi ya. Oke, selain ini belakang, Chelsea juga diinfokan getol memperkuat lini serangnya. Ada banyak rumor soal target striker Chelsea di bursa transfer Januari 2025 ini. Ada 10 nama sebenarnya yang udah masuk ke dalam list belanja Chelsea. Salah satu namanya kita udah tahu dan pernah kita bahas di minggu lalu, yaitu Liam Delap. Sejauh ini belum ada konfirmasi mengenai komunikasi resmi antara Chelsea dan Ipswich untuk transfer Liam Delap ini. Tapi di 1 minggu terakhir, ada 3 nama yang menarik menurut gue buat dibahas. Ada Nico Williams, ada Randal Kolo Muani, dan ada Victor Osimhen. Kita bahas Nico Williams dulu guys. Sejauh ini Nico Williams menjadi hot player yang banyak diincar klub-klub besar di Eropa. Pemain sayap kiri ini menjadi sorotan setelah berhasil membawa Spanyol menjuarai Euro 2024. Walaupun di musim ini penampilannya bersama Atletico Bilbao itu nggak sementereng musim lalu. Nico masih jadi incaran favorit klub-klub besar di Eropa. Sejauh ini Nico sudah menjalani 28 pertandingan di semua kompetisi bersama Atletico Bilbao, mencetak 2 gol dan 7 assist. Jauh banget statistiknya dengan musim lalu dan 2 musim sebelumnya ya. Cuma permainan dia yang eksplosif dan drive in ke opposite box yang sangat berbahaya, ini bisa jadi salah satu alternatif bagi Chelsea buat lini serangnya. Selain itu, dikabarkan juga Randal Kolo Muani sebagai salah satu target Chelsea musim ini. Situasi Muani sendiri di PSG ini tidak menyenangkan ya guys. Dia baru main 10 kali menjadi starting line up di PSG musim ini, berhasil mengoleksi cuma 2 gol dan 1 assist. Capaian ini tentu jauh banget dengan musim lalu atau 2 musim lalu saat Muani masih di Frankfurt bersama Glasner. Dia bisa mengoleksi 50 GA dalam 1 musim, gokil nggak tuh? Kalau kita lihat pergerakan Kolo Muani di musim terbaiknya, ini kalian bisa lihat grafik di sini. Muani termasuk striker yang memiliki daya jelajah yang tinggi. Variasi tendangan Muani juga dibandingkan Jackson jauh lebih bervariasi. Kalau di grafik ini warna merah itu menandakan gol dan lingkar besar menandakan tendangan yang memiliki ancaman yang tinggi ke gawang lawan. Mantap juga ya Muani ini ya. Menurut gue striker begini cocok banget dengan pola serang Chelsea yang cenderung agile dan gak punya pattern yang saklek ya guys. Terakhir itu ada Victor Osimhen. Striker mematikan ini wajib banget menurut gue mendarat di Chelsea. Gue rasa Osimhen bakal bikin lini serang Chelsea ini sangat klinikal. Musim ini bermain sebanyak 12 kali. Osimhen berhasil mengemas 10 gol guys. Wow. Dipinjamkan ke Galatasaray nggak menurunkan naluri gol Osimhen.
Winning mentality-nya juga udah terbukti. Dia berhasil membawa Napoli kembali merajai Serie A. Secara permainan, Osimhen juga tipe striker yang punya daya jelajah tinggi, punya skill dan speed yang gak main-main, finishingnya juga sangat klinis. Gue rasa Osimhen ini adalah jawaban dari mandeknya lini depan Chelsea. Semoga di bulan Januari ini Chelsea bisa menentukan striker terbaiknya ya, buat menjaga kita tetap ada di top 4. Nah, di antara 3 target tersebut, Osimhen sebenarnya adalah striker yang benar-benar dibutuhkan Chelsea menurut gua. Cuma melihat situasinya saat ini, Osimhen hanya mungkin menjadi pemain Chelsea jika ditransfer permanen. Untuk saat ini solusi tersebut kayaknya susah ya buat menjadi realita. Selain harga Osimhen yang masih dipatok cukup tinggi, terakhir dia bakal dilepas di angka 75 juta euro. Pembelian permanen di bulan Januari ini bisa jadi turbulence buat Chelsea kalau lini depannya masih penuh kayak sekarang. Jadi Chelsea tetap harus ngeluarin beberapa pemain. Mungkin Kuku itu bisa di loan, baru mungkin bisa dimasukkan Osimhen. Cuma menurut gue opsi pembelian Osimhen ini nggak mungkin terjadi di Januari. Tapi di transfer musim panas, Chelsea wajib mendatangkan Osimhen. Nah, untuk short term solution, menurut gue Kolo Muani adalah pilihan yang tepat. Situasinya di PSG itu bisa jadi keuntungan buat Chelsea. Muani juga mungkin available buat di loan. Hal yang sama juga pernah kita lakukan terhadap Joe Felix dan hasilnya cukup memuaskan. Dengan tipikal permainan Muani, Chelsea tentu bakal punya banyak variasi serangan. Palmer dan para winger juga mungkin bisa meningkatkan kreativitasnya dalam mengalirkan bola ke final third lawan. Menurut gua Muani ini cocok buat short term. Kalau Nico Williams kayaknya permainan di sayap kiri kita udah cukup mumpuni. Winger-winger kita juga udah cukup bagus menurut. Semoga kita bisa mendapatkan permainan yang tepat ya di bursa Januari ini guys, buat menambal seluruh kekurangan Chelsea baik itu di lini belakang maupun di lini depan supaya kita bisa tetap bersaing di top 4. Oke, lanjut ke berita berikutnya. Beberapa pemain Chelsea yang masuk transfer list di bulan Januari ini mulai banyak mendapat tawaran dari klub-klub. Yang sudah terkonfirmasi adalah Cesar Casadei, pemain U21 Italia ini secara personal sudah menyetujui klausulnya dengan klub Serie A Torino. Torino dikabarkan sudah mengajukan tawaran sebesar 10 juta euro, tapi masih ditolak oleh Chelsea. Antonio Conte diinfokan juga sedang menjalani komunikasi dengan Chelsea soal Casadei. Menarik juga nih kalau Napoli bisa dapetin Casadei ya. Chelsea diinfokan hanya akan melepas Casadei di angka 20-25 juta euro. Tapi beberapa pihak menginformasikan Chelsea mempertimbangkan tawaran di angka 15 juta euro kalau dibutuhkan untuk menambah dana rekrutan anyarnya di Januari. Jadi semoga Casadei ini bisa cepat menemukan klub barunya ya. Salah satu klub di Premier League dan beberapa klub Jerman serta Italia juga mulai menyatakan ketertarikannya kepada Carne Chukwuemeka. Carne jadi salah satu pemain yang masuk dalam transfer list Chelsea di bursa transfer musim dingin ini. Carne sendiri punya release clause dalam kontraknya itu sebesar 40 juta euro. Dia tidak bisa dipinjamkan ke parent klubnya Chelsea, Strasbourg, karena sudah memiliki 3 pemain pinjaman. Ada Caleb Wiley, Petrovic, dan Andre Santos. Pilihan Carne di paruh musim kedua ini adalah menunggu di bangku cadangan atau hengkang dari Chelsea ya. Karena Chelsea hingga saat ini belum menerima tawaran resmi dari berbagai klub. Nah, lanjut, ini ada Kiernan Dewsbury Hall atau KDH dikabarkan mulai melakukan penjajakan dengan West Ham. Pemain tengah Chelsea ini bakal dipinjamkan ke West Ham dalam jangka waktu yang belum ditentukan. KDH hingga saat ini belum pernah menjadi starting line up di Premier League dan sedang mencari cara untuk keluar dari Chelsea. Ini yang menarik guys, Axel Disasi dikabarkan mulai dilirik klub di Italia. Yap, Juventus dikabarkan sudah menjalin komunikasi untuk mendatangkan Disasi di bursa transfer Januari ini.
Belum ada kabar terupdate mengenai situasi ini, tapi semoga Disasi bisa cepat kejual ya guys. Dibeli Juventus dan kita bisa mencari defender baru untuk menggantikan Disasi. Amin. Belum ada update juga dari situasinya Chilwell. Kabar terakhir menyebutkan hanya Man United yang tertarik untuk merekrutnya. Cuma hingga saat ini belum ada komunikasi terjalin antara Chelsea dan Man United. Kuku juga dikabarkan dilirik Man United. Sebenarnya kabar ini udah beredar semenjak 2 bulan lalu ya. Cuma belum ada informasi terupdate mengenai situasi ini. Mungkin masih menunggu juga dari situasinya Maino di Manchester United, karena dikabarkan Chelsea menjadi salah satu tim yang tertarik buat merekrut Maino kalau Man United tidak jadi memperpanjang dan berencana menjual Maino. Barcelona juga dikabarkan tertarik buat merekrut Nkunku, cuma sampai saat ini belum ada komunikasi resmi. Barcelona mungkin masih menunggu situasinya Olmo ya buat menentukan rekrutan barunya. Maresca sendiri tidak memasukkan Kuku di transfer list di bulan Januari. Informasi beredar di internal Chelsea itu mengatakan bahwa Maresca nggak pengen melepas Kuku, kecuali Kuku menyatakan diri ingin hengkang dari Chelsea dan mencari waktu bermain. Well, kita coba tunggu update terbaru dari rencana penjualan pemain Chelsea di bulan Januari ini ya guys. Jangan lupa kalian follow Instagram dan TikToknya BOB supaya nggak ketinggalan update terbaru soal pemain di bursa transfer Januari ini. Oke, kita ke berita terakhir. Fofana out for the rest of the season. Ini juga kabar yang menurut gue sangat menyedihkan karena kita sangat membutuhkan ball playing defender seperti Fofana. Hal itu dikonfirmasi Maresca pada preskon sebelum melawan Crystal Palace pekan lalu. Situasi Fofana ini semakin memburuk setelah staf medis melakukan peninjauan. Fofana sendiri dikabarkan menolak untuk dioperasi ya guys. Jadi mungkin ini ada pilihan pelik untuk penyembuhannya Fofana ya. Ya semoga Fofana bisa cepat pulih lagi ya dan kembali bermain. Sementara itu Badiashile diperkirakan akan kembali di bulan Februari. Jadi memang masih agak lama kita bakal kehilangan 2 defender ini ya. Ya semoga nggak ada lagi pemain Chelsea yang cedera di half season ini, supaya kita bisa kembali lagi konsisten menang dan bersaing di UCL Sport ya. Nah buat kalian yang mau dengerin BOB di Spotify, kalian bisa langsung cus ke channel Bridge of Blue. Tinggal klik link di bawah ini, masuk ke Spotify dan langsung dengerin versi podcastnya, karena setelah tayang di YouTube kita bakal live di Spotify ya. Buat True Blue yang suka sama informasi ini, jangan lupa like, share video ini ke teman-teman kalian supaya makin banyak True Blue yang tahu soal channel ini. Nah jangan lupa buat subscribe juga ya guys, bantu gua sampai ke 2000 subscriber biar makin semangat buat bikin konten seperti ini. Ketemu lagi bareng gue Nanda Sugiono di berita seputar Chelsea berikutnya. Keep the blue flags flying high, up the Chelsea.